Salam sejahtera, salam bahagia, dan salam sehat selalu buat para pemirsa YouTube di mana saja berada. Kali ini saya akan membahas tentang impoten dan cara pemijitan atau untuk mengurangi atau untuk memperbaiki lagi tentang impoten atau lemah syahwat. Tapi sebelum ini saya akan bagikan sedikit-sedikit akan satu mengklarifikasi atau untuk memperbaiki video-video sebelumnya. Sebab apa saya di sini pun membuat konten video ini juga pemula, tak bisa lancar seperti bakul jamu gitu ya. Bicaranya tak bisa lancar lah seperti orang yang sudah senior YouTuber lain. Tapi saya cuma akan sarankan para pemirsa semua YouTube tolong ambil manfaatnya saja, manfaat dari Anda melihat YouTube itu, gunakan manfaatnya yang bagus. Oke, sekarang kita lanjutkan tentang pembahasan tentang impoten atau lemah syahwat. Mungkin semuanya Anda sudah tahu apa itu impoten atau lemah syahwat itu. Tentang kelamin laki-laki atau lemah syahwatnya itu lemah, maksudnya Mr. P-nya itu tak kuat lagi tegangnya atau lemas. Masalah itu mungkin menjadi ketakutan atau momok untuk seorang laki-laki yang dia terkena masalah seperti itu atau impoten. Bagaimana cara menanganinya masalah impoten itu? Yang pertama, dari masalah psikologi penderita itu, seperti umpama ya, dia sering nonton film bokep, itu bisa membuat orang seperti itu. Kedua, kecapean atau seperti macam pekerjaan sopir, orang banyak duduk atau terjatuh duduk macam itu. Banyak masalahnya kalau impoten itu atau lemah syahwat itu. Mungkin karena umur itu juga bisa mempengaruhi. Dua, sering konsumsi obat-obatan atau minum atau rokok berat, seperti itu. Masalah itu sebenarnya bisa kita atasi kalau memang orangnya mau berubah lah, seperti itu.
bagaimana cara mengatasinya? Pertama, konsultasikan dulu lah sama dokter atau kalau macam saya atau ini cuma memberikan solusi, semua terserah tentang yang mempunyai sakit seperti itu. Kalau soal untuk pencegahan seperti itu, insya Allah dengan pemijitan pun bisa. Terus memakai herbal atau jamu atau obat pun bisa. Tapi semua itu bukan jaminan tanpa keseriusan Anda atau semangat. Karena apa? Obat yang paling mujarab itu dari semangat Anda sendiri. Nah, itu semuanya itu dari semangat Anda, dari kemauan Anda sendiri. Anda boleh konsultasi pada dokter atau dokter cintaku, engkaulah harapan. Dokter cintaku, engkaulah pujaan. Saya cuma sarankan itu karena saya sendiri bukan pakar seperti itu, cuma membuat konten ini supaya bermanfaat saja. Mungkin Anda bisa melakukan sendiri di rumah tentang pemijitan atau nanti tentang herbal seperti itu. Anda bisa melihat di Google atau di YouTube seperti itu. Yang kedua, Anda boleh menggunakan herbal seperti itu. Jangan takut, pokoknya kalau jamu jangan takut. Kalau beli jamu seperti jamu buatan Sido Muncul, air mancur, jamu jago atau yang lain-lainnya, tapi sedikit banyak memang bagus jamu-jamu karena dia diambil dan diolah dari ramuan orang zaman dulu, maksudnya resep-resepnya dari orang nenek-nenek moyang kita seperti itu. Dan kita lanjutkan saja bagaimana cara pencegahannya. Seperti tadi yang sedikit-sedikit sudah saya katakan, ambillah manfaatnya. Seperti itu, kita harus sering olahraga dan mengurangi tadi yang sudah saya sebutkan, nonton BF, bokep seperti itu dikurangi. Terus merokok, minuman dingin, minuman yang berbusa-busa itu, atau suplemen atau obat-obatan seperti Viagra seperti itu mesti kita kurangi atau kita hilangkan. Nah, dan saya akan jelaskan tentang Viagra untuk orang-orang yang normal ya. Nah, ini memang Viagra itu bagus lah. Tapi kalau untuk orang yang normal, kalau bisa hindari. Sebab Viagra itu dikhususkan untuk orang impoten. Nah, itu
hasilnya obat impoten Viagra. Itu ada yang lebih tinggi lagi di atasnya Viagra, itu sebenarnya ada, kalau tidak salah namanya Liviton, itu di atasnya Viagra lagi. Itu juga untuk orang impoten, bukan untuk keperkasaan. Kalau keperkasaan itu sebenarnya jamu, ya percaya produk-produk kita sendiri lah, maksudnya produk-produk Indonesia itu perlu kita percayai. Nah, kalau ya saya katakan tadi, obat mahal pun belum tentu jaminan, karena kita harus menentukan kondisi kita sendiri. Nah, obat yang paling bagus semangat kita. Dan yang saya katakan tadi, Viagra kalau bisa hindari. Sebabnya apa? Kalau orang normal minum Viagra 1-2 kali, 2-3 kali mungkin oke. Tapi setelah itu nanti Anda akan ketergantungan itu. Anda akan seperti orang impoten. Jadi kalau tak minum itu, mungkin barang Anda tak bisa naik seperti itu. Jadi itu yang harus dicegah. Nah, kedua, olahraga yang cukup. Olahraga yang cukup itu maksudnya tak perlu kita sampai capek seperti itu. Terus jaga stamina dan jaga kesehatan kita. Stamina itu kalau kita mau itu banyak, dengan resep-resep tradisional itu banyak, atau kita minum kunir asem, temulawak, seperti itu sebenarnya untuk stamina. Nah, saya akan berikan sedikit sedikit lah yang saya tahu saja lah, resep untuk stamina atau untuk bangkitkan untuk mengatasi impoten itu. Seperti ini juga resep zaman dulu, tapi orang dulu itu cuma diam. Seperti rucuk, yaitu kelapa muda yang dikasih gula merah. Nah, itu kalau orang dulu pasti dikasih ketan hitam. Itu tak tahu untuk apa, tapi yang itu untuk stamina, untuk menjaga macam orang itulah, untuk keperkasaan juga bisa. Kedua, kalau yang saya rasakan sendiri untuk stamina itu untuk jamu ya, itu empedu kura-kura. Empedu kura-kura, cuma yang air tawar, yang kura-kuranya yang moncongnya tajam, cuma dia bisa macam yang pokoknya kura-kura yang moncongnya tajam, dia punya cakar. Penyu bulus lah, tempat saya namanya bulus, seperti itu empedunya memang bagus. Yang paling untuk stamina itu memang 3 hari pun badan terasa ringan, enak seperti itu. Kedua lagi ya, yang lain lah. Ketiga, untuk pemijitan. Pemijitan syarat ya pada kaki. Untuk orang-orang, maksudnya orang yang impoten atau lemah syahwat, saya akan tunjukkan. Tapi saya setiap hari bawa alatnya untuk pemijitan lah. Nah, ini yang biasa aja. Nah, ini kalau pemijitan, di sini. Pertama sini. Ini sebenarnya
Ini area kepala ya, dua-duanya. Ini untuk area kepala, untuk melancarkan peredaran darah pada kepala ya di sini. Pemijitannya pokoknya di sini. Nah, untuk pemijitan di sini. Nah, itu dua-duanya. Ini terasa, ini segini aja udah terasa. Dua di sini. Oke. Pelan-pelan ya, 5 menit seperti itu. Nah, ini mau pijitan ini 5 menit. Nah, pijit 5 menit. Oke. Baru pas di sini. Ini orang Jawa itu kalau bilang tungkak kencet di sini. Kalau di sini ini macam seperti ini ya. Ini agak geli-geli dikit gitu ya. Baru tekan, pijit. Terus gini kan lagi, agak geli-geli kedua-duanya. Pas itu area sini putar sini. Sini ada uratnya sini. Terus mata kaki belakang, mata kaki sini, mata kaki sini. Ini bisa juga, tapi gunakan lotion. Biar tak, kalau kita pakai ini tak lecet. Nah, seperti ini. Anda boleh seperti ini ya. Di sini pijit seperti ini ya. Ini daerah sini, pinggir sini, ini mesti dipijit, sama belakang mata kaki sini, dua-duanya. Pas itu Anda pijit sini 5 langkah ke atas, dari mata kaki ke atas, belakang tulang kering. Remnya. Nah, sini pijit. Nah, itu sini. Itu dua-duanya, dua kaki. Setelah itu pada pangkal segitiganya itu ditekan sini ya. Oke. Setelah itu pada pangkal batang itu kalau dipijat ada macam nanti ada urat ya, urat kejutnya atau disebut urat refleksinya, itu kan seperti kena strom cerak. Nah, itu untuk menghidupkan urat-urat pada batang lagi. Nah, pemijitan itu hanya untuk melancarkan peredaran darah. Yang terakhir pemijitan di tulang ekor. Itu penting, tulang ekor atau sulbi. Nah, tulang sulbi itu nanti itu pun memori utama. Ini pun sudah memori utama kita, maksud memori utama kita. Nanti orang mati pun memorinya ya itu cuma itu tulang sulbi itu saja. Nah, itu yang terakhir kemudian di tulang sulbi. Atau mungkin Anda akan, kalau di lain tempat, itu kalau Anda tidak bisa menjijit sendiri, ke tempat ahli atau tabib atau ke tempat akupuntur atau itu shinsei. Nah, itu bisa memijitnya itu. Cuma kadang kalau
pasiennya banyak, mungkin bisa terlupakan macam itu. Mungkin Anda pun akan malu konsultasi macam itu, malu. Mungkin bisa lewat telepon dulu, boleh seperti itu. Nah, untuk pemijitan seperti itu, kalau di tempat daerah saya akan bagi tahu untuk semua di area Madiun yang bagus itu kepada Bapak Hari atau Mas Hengki. Dia di Jalan Kampar sebelah selatan, jalannya sebelah selatan Pasar Seleko. Itu ke timur, pertigaan kanan. Di situ pemijitan itu saya sendiri melihatnya, saya sendiri belajar sedikit-sedikit dari sana. Belajar itu dengan saya pertamanya minta pijit dulu. Jadi setiap kesana tuh minta pijit, mana-mana saya suruh minta tunjukkan gitu. Jadi ya saya sedikit-sedikit tahu. Itu biasanya Mas Hengkinya yang bagi tahu dia. Terus seperti tadi selain itu untuk stamina, ada lagi seperti telur, terus dicampur jahe, campur jinten, sama kunyit. Kunyit itu bagus. Sebabnya kunyit itu untuk antiseptik. Yang kedua untuk menghilangkan bau amis dari telur itu. Yang bagus telur kampung, diambil kuningnya. Oke. Sekian dulu dari saya. Semoga video ini jelas dan Anda ambil manfaatnya saja. Yang tak manfaat biarkan saja. Yang penting ambil manfaatnya. Mungkin Anda bisa dengan begini bisa memijit sendiri, bisa merelaksasi sendiri. Itu manfaatnya seperti itu. Jangan lupa olahraga. Untuk menjaga kebugaran tubuh. Nah, sekian dulu dari saya. Bila ada kekurangan saya minta maaf. Dan untuk membangun untuk video-video selanjutnya, subscribe dan tekan tombol like dan share pada teman Anda. Mungkin ada yang mempunyai keluhan atau impoten seperti itu. Lain kali saya akan ulas tentang sedikit-sedikit tentang penyakit yang lain lah. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.